hanya bisa menandai satu perangkat gitu. Nah, jadi tidak bisa misalkan saya memiliki lebih dari satu HP, kemudian satu HP saya bawa, satu HP lainnya kemudian dibawa teman saya, kemudian dia yang backlog. Nah, itu yang tidak memungkinkan. Nah, yang ketiga, perlu diketahui bahwa apabila ada perubahan perangkat, harap menghubungi bidang BPK untuk supaya bisa dilakukan penandaan perangkat lagi. Misalkan HP Anda rusak atau mungkin ya semoga tidak terjadi, HP Anda hilang atau mungkin diambil orang, atau mungkin terpaksa harus install ulang. Nah, mau nggak mau ini berarti Anda harus menghubungi bidang BPK untuk melakukan penandaan perangkat lagi. Nah, penandaan perangkat ini bisa hilang jika diinstal ulang atau ada perubahan pada browser yang Anda gunakan. Gitu. Nah, Anda juga harus ingat bahwa dalam satu HP ini atau dari satu ponsel itu kadang-kadang bisa lebih dari satu browser. Nah, itu kadang ada perubahan, mungkin Anda menghapus salah satu yang sebetulnya sudah ditandai di situ. Nah, itu akan timbul masalah sehingga harus dilakukan penandaan perangkat ulang. Nah, untuk langkah kedua, foto, yaitu di sini adalah mengenai cara mengambil foto. Nah, kenapa mengambil foto? Karena nanti aplikasi ini akan menggunakan face recognition, yaitu mengenali pengenalan wajah dari si pemilik HP ini atau yang bersangkutan yang akan melakukan presensi atau absensi. Nah, caranya seperti tadi, Anda masuk ke fitur menu absensi, tapi kali ini Anda pilih foto. Nah, saat pertama kali membuka menu foto, maka akan muncul pop-up. Nah, klik izinkan. Ikon, Bu. Oke, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Nah, saat pertama kali membuka menu foto akan muncul pop-up. Anda harus mengklik izinkan. Nah, oke. Ini berhubung sebetulnya kita mau menggunakan fotonya Mbak Ineke dari BPK, cuma beliaunya lagi malu pada saat itu, jadi akhirnya ya kita wakili saja dengan orang ganteng yang available pada saat itu. Jadi setelah Anda itu, Anda akses menu absensi, kemudian Anda pilih foto. Nah, setelah Anda klik simpan foto, nah pastikan wajah terlihat jelas. Jadi nanti akan ada 5 posisi wajah. Nah, Anda simpan foto yang pada saat Anda menghadap ke kamera. Nah, apabila wajah terdeteksi, maka akan ada tulisan berhasil. Tapi jika tidak terdeteksi, maka akan ada tulisan gagal. Nah, Anda bisa lihat di sini di screenshot dari PowerPoint ini. Apabila foto sudah terupload semua, maka Anda bisa mengklik tombol kunci foto dan foto akan diverifikasi. Nah, siapa yang akan memverifikasi? Nah, yang bertugas memverifikasi adalah dari bidang guru dan tenaga kependidikan. Ini untuk memastikan bahwa Anda tidak menggunakan foto orang lain atau foto Anda tidak berbeda satu sama lain. Jadi nanti Anda akan diminta untuk mengirimkan lebih dari satu foto. Nah, itu yang akan diverifikasi kesamaannya. Jadi jangan sampai kemudian kemasukan foto dari orang lain. Nah, jika ternyata Anda setelah mengambil foto ternyata hasilnya kurang bagus atau ternyata salah, nah ini bisa dihapus dengan mengklik tombol X di pojok kiri atas. Nah, ini yang saya bilang tadi, yaitu foto dilakukan sebanyak 5 kali. Dan pastikan wajah terlihat jelas. Jadi jangan sampai kemudian ketika Anda mengambil foto, mungkin Anda
membelakangi cahaya sehingga terjadi backlight, Anda kelihatan gelap, atau mungkin kamera Anda goyang sehingga jadinya kabur. Nah, kemudian pastikan juga pada saat itu kameranya juga dalam keadaan bersih. Nah, usahakan foto dilakukan minimal terdiri dari 5 pose. Nah, ini saya bilang tadi ya. Pertama, depan pas seperti contoh tadi. Yang kedua, agak menghadap depan tapi dihadap kanan sedikit, kira-kira menghadap ke arah jam 1. Kemudian agak sedikit menghadap ke kiri, nah itu lebih menghadap ke jam 11. Kemudian agak sedikit menghadap ke bawah, jadi Anda tetap menghadap ke depan, kemudian Anda menunduk sedikit tapi mata tetap mengarah ke kamera. Kemudian Anda sedikit menghadap ke atas, nah ini tetap Anda menghadap ke depan tapi dongak sedikit dan mata tetap menghadap ke kamera. Nah ini perlu diperhatikan betul-betul supaya apa, kamera atau facial recognition-nya tetap bisa bekerja dengan baik. Oke, baik. Ini contohnya. Nah, ini contoh foto yang salah. Jadi tidak, misalkan pose bergaya, menjulurkan lidah, candid dari samping, memakai masker. Nah itu karena fitur dari wajah tidak akan terlihat dengan jelas. Kamera atau facial recognition ini membutuhkan mata, hidung, dan mulut yang terlihat dengan jelas. Jadi harus terlihat, tidak boleh ditutupi, tidak boleh terlihat dari samping, dan tidak boleh gayanya macam-macam gitu. Termasuk ketika ditutupi pakai topeng atau masker, itu yang tidak diizinkan. Nah, itu tadi adalah untuk Anda tahap awal. Nah, tahap awal adalah Anda untuk ngeset. Nah, yang kedua adalah menginput absensi harian. Nah, caranya demikian, yaitu pertama adalah Anda mengakses menu absensi, kemudian isi absen. Ketika pertama kali Anda membuka menu absensi, maka akan muncul pop-up atau tampilan layar yang meminta Anda izin untuk menggunakan kamera Anda. Nah, Anda klik izinkan. Nah, nanti akan terbuka menu. Nah, Anda pilih sekolah. Nah, Anda sekolah di mana, kemudian pilih absennya, WFO atau FH. Kemudian jenis absennya, apakah datang atau pulang. Nah, klik simpan absen. Ini Anda akan dilihatkan dua hal. Yang pertama adalah foto Anda, gitu. Jadi Anda akan menghadap kamera. Kemudian yang kedua adalah di bawah ini adalah seperti Anda lihat di bawah ini ada peta. Peta ini adalah menunjukkan lokasi dari tempat kerja Anda. Nah, ini Anda diharapkan untuk berada di lokasi tempat kerja Anda. Kalau Anda tidak berada di lokasi tempat kerja Anda, ya Anda tidak akan dianggap, Anda tidak dianggap masuk atau present pada hari itu. Nah, untuk input absensi harian, absen diisi jika WFO atau WFH saja. Nah, sedangkan untuk yang lainnya yaitu sakit, izin tidak masuk, atau dinas luar diisi di menu rekap absensi. Yang diperhitungkan ketika absen adalah selisih jam masuk dan jam kerja. Jadi kalau misalkan Anda hadirnya misalkan Anda jam kerjanya misalkan jam 7, kemudian Anda hadirnya setengah 8, maka Anda akan dianggap Anda terlambat 30 menit. Nah, yang kedua adalah lokasi titik absen. Nah, usahakan Anda berada di sekolah atau di tempat kerja Anda dan titik tujuan Anda. Titik tujuan apa? Yaitu, nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh operator kami. Nah, titik tujuan jika WFO adalah sekolah, sedangkan titik tujuan WFH sesuai dengan alamat domisili yang sudah ditandai. Nah, kalau ketika Anda harus memeriksa kembali, apakah ketika Anda diminta untuk memberikan alamat domisili itu sudah yang benar terbaru atau sudah update, atau ternyata Anda punya alamat domisili yang lain. Jika punya alamat domisili yang lain, nah Anda harus segera memberitahu kepada pihak kepala sekolah dan PTK. Nah,
berkaitan dengan jam kerja datang dan pulang, bagi guru sesuai dengan yang diinput pada jadwal pelajaran di SKPBM. Sedang bagi tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan jadwal yang diinput di sekolah masing-masing. Untuk kepala sekolah, nah diambil dari jam paling awal dan jam paling akhir dari jadwal guru. Jadi mengikuti adalah jadwal guru yang ada di sekolah itu, yang paling awal dan diambil di paling akhir. Apabila ada perubahan jadwal pada SKPBM, maka jadwal baru akan berlaku pada hari esok. Jadi besoknya baru berlaku kalau pada hari itu diubah. Nah, jam yang digunakan adalah jam server si Agus ketika tombol simpan ditekan. Itu. Dan jika Anda tidak mencabang, itu diisi sehari 2 kali, itu petang dan. Tapi jika ada ternyata rangkap di beberapa sekolah, maka di sekolah diisi petang pulangnya sesuai dengan jadwal di SKPBM. Misalkan untuk pemenuhan jam ya. Nah, pastikan ketika mengisi absen, akses lokasi Anda sudah aktif. Jadi GPS-nya tolong dinyalakan dan pastikan GPS-nya sudah berfungsi dengan benar. Karena kadang-kadang kita mendapati ya, misalkan ketika kita menggunakan aplikasi yang ada GPS-nya, ternyata melesetnya jauh sekali, bisa lebih dari 200 meter. Nah, itu yang tolong harus di-refresh lagi. Nah, cek lokasi juga di bagian map atau peta Anda. Jika lokasi Anda kurang sesuai, maka Anda harus melakukan refresh halaman. Jika secara tanpa sengaja Anda mengklik tombol 2 kali atau Anda absen 2 kali, baik untuk datangnya atau pulangnya, maka absen datang akan diambil yang paling awal, yaitu yang pertama kali Anda berikan. Sedangkan jika Anda mengklik 2 kali untuk di absen pulang, maka yang akan kita ambil itu adalah yang diambil adalah yang paling akhir, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pastikan bahwa titik koordinat sekolah dan pegawai sudah benar. Nah, untuk koordinat sekolah, Anda bisa ngecek di si Agus login sekolah di menu titik koordinat, kemudian submenunya lokasi sekolah. Sedangkan untuk koordinat pegawai bisa dicek di si Agus login pegawai di menu tempat tinggal, submenunya titik koordinat domisili. Nah, ini adalah screenshot dari input absensi harian atau rekap absensi. Nah, ini untuk yang setelah Anda masuk. Jadi untuk ini adalah rekap per bulannya. Ya. Anda lihat bahwa di tanggal 1 ternyata dia izin jam kerja pada hari itu yang berlaku adalah pukul 7 sampai 7. Ini coba aja ya. Keterangan datang keterangan pulang nggak ada karena dia tidak masuk. Yang itu adalah izin. Nah, file pendukung adalah, kalau misalkan izin kan harus ada suratnya. Nah, ini suratnya diunggahkan di sini. Kemudian adalah tanggal 2. Nah, ini masih kosong, gitu. Tanggal 3, nah ternyata dia WFO. Jadi dia masuk pukul 6.30, pulangnya pukul 14, gitu. Nah, ternyata jam datangnya 14.30, jadi dia telat datang 480 menit. Gitu. Selisih jaraknya jauh sekali. Seperti itu. Jam pulang 14.30, kalau dibilang cepat pulang ya enggak juga. Nah, seperti ini. Selisih jarak ini adalah selisih jarak antara tempat koordinatnya dia dengan sekolahnya. Karena dia kan work from office. Seperti itu. Nah, untuk sakit, izin, dan dinas luar diisi hanya file pendukung dan tuliskan keterangan. File pendukung itu kalau misalkan Anda sakit, berarti Anda harus melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Anda harus izin tidak masuk, gitu. Nah, sedangkan kalau tidak masuk karena sakit, tapi kalau memang izinnya misalkan karena keperluan lain, ya berarti Anda ada surat izin tidak masuk untuk keperluan lain. Sedangkan untuk dinas luar, tidak ada surat tugas untuk menjalankan dinas luar. Nah,
Batas pengisian file pendukung dan keterangan bagi yang sakit, izin dan dinas keluar adalah H+3. Jadi ditunggu file pendukungnya hingga H+3. Jika tidak akan dianggap alfa. Nah, sekarang kita masuk alur yang ketiga, yaitu verifikasi absensi dan SPTJM oleh kepala sekolah. Nah, untuk aplikasi ini juga kepala sekolah perlu memberikan surat pertanggungjawaban mutlak mengenai kebenaran dari absensi nanti yang akan disetorkan. Jadi setiap bulan kepala sekolah memverifikasi absensi dan mengupload surat pertanggungjawaban mutlak absensi. Absensi adalah jenis absensi izin dan dinas luar, dan apabila ada WFH atau WFO yang ketika absen titik lokasi terlalu jauh dari titik tujuan, yaitu lebih dari 20 meter dan telat masuk, jadi datangnya terlambat, atau pulang lebih cepat, pulang lebih awal lebih dari 30 menit. Nah, itu adalah toleransinya. Toleransi dari jarak adalah 20 meter dan toleransi terlambatan atau cepat pulang adalah lebih dari 30 menit. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengakses menu absensi, kemudian klik verifikasi absensi. Nah, setelah itu silakan verifikasi masing-masing pegawai per tanggal. Apabila sudah, silakan cetak SPTJM, kemudian setelah diprint tadi diberi tanda tangan, diberi stempel, diberi kemudian upload ulang dan klik tombol kunci. Maka rekap akumulasi dihitung yang sudah diverifikasi oleh kepala sekolah. Nah, ini bentuknya kalau sudah jadi. Nah, ini kebetulan masih belum diberi tanda tangan dan meterai. Nah, seperti yang dikatakan ini, saya katakan tadi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, data absensi pendidikan dan tenaga pendidikan yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah. Nah, sekolah mana yang disebutkan, dengan ini menyatakan bahwa daftar kehadiran guru dan tenaga pendidikan untuk bulan apa tahun 2021 adalah benar. Jika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Nah, ini adalah lampiran rekap absensinya, tapi ini baru 2 contohnya, dan ada barcode-nya sebagai pengaman. Nah, untuk input jadwal tenaga kependidikan, nah, ini kan sebagai bahan untuk mencocokkan antara kedatangan dan kepulangan sesuai dengan jadwal. Nah, jadwalnya, cara inputnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah login VCA menggunakan login sekolah, kemudian masuk menu SKPBM, kemudian pada SKPBM tahun ajaran berkenaan, klik menu, kemudian submenunya adalah jadwal pending. Nah, ini seperti ya di screenshot ini di pojok kanan bawah sudah dilingkari jadwal pending. Nah, di sini Anda diminta untuk mengisikan pada kolom yang telah disediakan, yaitu shift-nya, harinya, jam mulai, dan jam selesai. Nah, sedangkan untuk jurnal kelas, nah, Anda mengakses login Siagus pada masing-masing pegawai. Jadi klik menu jurnal kelas, kemudian submenunya adalah laporan. Nah, seperti yang ada di gambar ini, yaitu jurnal kelas, kemudian di bawahnya adalah laporan. Nah, silakan isi laporan, terus klik simpan. Jadwal diambil dari settingan SKPBM. Oleh karena itu, kami harapkan SKPBM-nya sudah disetting dengan benar dan hanya bisa diisi pada waktu jamnya. Artinya adalah kalau memang belum jamnya, ya Anda tidak akan bisa ngisi. Misalkan, oh nanti saya ada rencana saya ngajar kelas ini atau pelajaran ini, mapel ini jam sekian, kemudian Anda bermaksud untuk mengisikannya di awal. Nah, itu tidak bisa. Oke. Nah, ini. Nah, bagaimana cara menginstal aplikasi Siagus di handphone? Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan HP Anda atau perangkat ponsel Anda akseslah Siagus. Nah, di HP yang
sudah canggih sekarang ini kan biasanya bisa mengakses internet dan di antaranya ada browser atau peramban internet. Anda silakan akses si Agus melalui peramban yang atau browser yang ada di HP Anda atau di ponsel Anda. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu titik 3. Kemudian Anda scroll ke bawah sampai aplikasi. Nah, kemudian Anda klik, nanti Anda akan dapat pop-up pertanyaan install aplikasi si Agus. Anda pilih install. Nah, setelah terinstall akan muncul icon. Nah, supaya ketika membuka tanpa login, Anda bisa membuka tanpa login, silakan centang kolom tetap masuk. Nah, ini untuk memudahkan Anda. Tetapi ya kan jadinya jangan sampai hilang HP-nya. Nanti bisa-bisa orang lain masuk dengan menggunakan HP Anda. Jadi sekian. Nah, itu adalah materi mengenai aplikasi ini. Nah, kalau ada pertanyaan, wah aplikasi ini kapan diterapkan? Nah, pada saat ini kita masih menekankan pada verifikasi. Jadi untuk aplikasi ini kami targetkan pada bulan Maret. Insya Allah sudah selesai akan kita luncurkan. Baik, saya rasa sekian sosialisasi dari kami. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada pertanyaan, monggo. Kebetulan hari ini kami dibantu oleh operator dari si Agus, Mas Imas. Monggo silakan. Sebelumnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Saya Pak. Baik, ini dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu Pak. Saya Pak. Pak, aku dari cuma satu Pak. Pak, mohon izin minta desain untuk materinya bisa Pak. Oh gitu. Oke, bisa. Nanti akan share-nya melalui chat ini ya. Langsung ngomong bisa. Langsung ngomong bisa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pak Dedi mau tanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa? Pak Sigit dari Tolong saja. Pak. Dengan siapa dulu nih? Dengan Pak Sigit dari Jakarta juga. Halo, Assalamualaikum. Sigit Tegal Sari 2. Oke. Oke. Mas Sigit. Jadi apa Dulu. dari dulu ya. Untuk yang sekarang saya lihat mengenai absensi kan tidak ada. Apakah perlu update atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya. Baik, ini nanti akan segera kita update-nya Bapak. Nah, Itu update-nya via Facebook atau gimana, Pak? kenapa? Update-nya nanti via Facebook atau gimana? Oh enggak, kita nggak pakai Play Store ini nanti. Kita pakai browser. Yang tadi ya, Pak, yang pakai tanda titik 3 itu ya? Iya, maaf. Enggak pakai Play Store. Oke, Pak, makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Pak dari Kak siapa? dari Pak siapa? Trisno, Bu. Trisno. Pak Trisno, ha? Pak mau tanya, umpama untuk guru negeri sama GTT sama ya Pak ya? Untuk absen seperti itu ya Pak? Iya, sama. Berarti tidak boleh terlambat gitu Pak ya? Berarti kalau terlambat itu nanti ada jam apa? Pengurangan apa? Ada kelihatan seperti tadi ya Pak ya? Iya, kalau begitu. Emang. Berarti umpama kalau ada guru yang di SKPBM-nya gimana Pak?
itu kita kan bertumpu pada data yang Anda setorkan di SKPBM juga, Pak. Jadi kalau mereka SKPBM-nya tidak akurat, ya jadinya aplikasi ini juga jadinya tidak bisa mendeteksi secara akurat, Pak. Makanya kita tekankan untuk SKPBM-nya harus benar dulu. Itu enggak Pak, namanya kan ada SKPBM-nya yang apa yang sore berarti untuk sore ya namanya. Iya. Kalau yang pelanggan Iya, sesuai. sore Seperti yang saya bilang tadi di dalam sesuai dengan jadwalnya, gitu loh. oh ini Pak. Jadwalnya seperti itu ya, gitu. Oke berarti lewatnya nanti browser ya itu Pak ya. Ya. Ya betul sih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya mau izin tahu kali satu Bapak. Kamu galing satu, oke, monggo. Mau menanyakan untuk HP iPhone apa bisa? Maaf, bisa diulangi lagi? Untuk HP iPhone apa bisa? Pokoknya Bu, ini berarti masalah teknis ya. Tapi sejauh yang sepengetahuan kami bahwa kalau bisa mengakses internet, kemudian menggunakan browser untuk bisa mengakses si Agus, mestinya bisa. Gitu. Ada GPS-nya, ada browsernya, bisa mengakses internet, bisa masuk ke si Agus. Gitu. Oke, untuk yang kebersihan sama keamanan, apa juga menggunakan seperti itu, Bapak? Kebersihan sama Itu kan Blue dan Tendik ya, Bu ya. Jadi insya Allah bisa. Blue dan Tendik. Ada rapat mah, aku nunggu rapat nih Bapak di Oke, waalaikumsalam. Tanya Bapak. Cikoto silakan. Waalaikumsalam, ya monggo. Untuk si aplikasi si itu cari di Play Store kan ada bagi yang belum mengunduh Ya, ini aplikasinya tidak di Play Store, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bisa menggunakan aplikasi ini aplikasi berbasis web kok. Jadi intinya adalah Anda menggunakan browser Anda yang ada di HP Anda, kemudian Anda masuk ke si Agus, kemudian Anda klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian install aplikasi. Jadi Anda tidak perlu membuka Google Play Store ya. update itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam.